Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Renungan Pagi di Bijaksana Channel. Dan kiranya pagi ini hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketenangan yang berasal dari Tuhan, sehingga kita bisa bersatu dengan baik. Saudaraku, mari kita sama-sama bersatu hati untuk berdoa. Bapa di surga, pagi ini hati kami bersuka cita karena bisa bangun tidur dalam keadaan yang sehat dan diberkati dengan kekuatan yang baru. Hari ini kami menanti-nantikan saatnya kami bisa melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Namun, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, terlebih dulu kami mau bersatu teduh dan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang dipenuhi hikmat dan pengertian, sehingga kami bisa melihat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, pagi ini kita akan belajar satu ayat firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Mari kita membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Berulang-ulang di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah memiliki panggilan bagi setiap orang percaya. Salah satu ayat adalah 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Panggilan Allah bagi setiap orang percaya pasti berbeda-beda, karena kita semua adalah bagian tubuh Kristus yang saling melengkapi. Sangatlah penting bagi kita untuk bisa mengetahui dengan tepat apakah panggilan kita. Hal ini supaya kita bisa berfungsi dengan baik dalam karunia-karunia yang diberikan oleh Allah sebagai pelengkap panggilan kita itu. Contohnya saja, ada yang dipanggil sebagai gembala, pengkhotbah, pengajar, penulis buku, atlet, pengusaha, dan lain sebagainya. Dalam ayat Alkitab yang kita baca di awal renungan, dikatakan tentang Tuhan Yesus bahwa Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Seperti halnya apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, setiap orang percaya yang dipanggil oleh Allah pasti diurapi dengan Roh Kudus dan diberikan kekuatan melalui kuasa Allah. Pengurapan Roh Kudus adalah sebuah persetujuan dan penugasan bagi kita untuk melakukan panggilan hidup kita yang telah diberikan oleh Allah. Pengurapan ini hanya bisa berfungsi untuk hal-hal yang merupakan panggilan hidup kita dan bukan hal-hal yang lainnya. Contohnya saja, seorang yang dipanggil sebagai pengkhotbah pasti diurapi dengan Roh Kudus dalam khotbah-khotbahnya. Pengurapan ini tidak berbicara tentang bagusnya isi khotbahnya atau indahnya kata-kata khotbah yang dipergunakan, melainkan saat ia berkhotbah, maka ada orang-orang yang hatinya dijamah dan diubahkan oleh Roh Kudus. Pengurapan untuk panggilan hidup tersebut tidak akan berfungsi dalam bidang lainnya. Misalnya, seorang yang dipanggil dan diurapi sebagai pengkhotbah bisa menjamah dan mengubahkan hati orang-orang melalui khotbahnya, tetapi apabila ia mencoba untuk menjadi seorang penulis buku yang mana bukan merupakan panggilan hidupnya, maka tidak ada pengurapan dalam bidang itu sehingga ia akan mengalami kegagalan. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk menyadari panggilan hidup kita dan setia melakukannya, serta tidak berusaha melakukan sesuatu yang bukan merupakan panggilan kita, karena hanya dalam panggilan hidup kitalah
terdapat pengurapan Allah melalui Roh Kudus. Pengurapan Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu sesuai dengan panggilan hidup kita. Kekuatan ini akan memampukan kita untuk menghadapi rintangan-rintangan yang menghalangi kita kepada panggilan hidup kita, karena pasti ada rintangan dalam setiap panggilan yang diberikan oleh Allah. Saudara yang terkasih, karena Tuhan memanggil kita, maka Ia pasti mengurapi dan menguatkan kita, karena kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan panggilan hidup kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga setelah bersaat teduh, kita semua siap menjalani aktivitas kita karena telah diberkati dengan kekuatan melalui makanan rohani pagi ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu pagi ini yang mengajarkan bahwa Engkau memanggil, mengurapi dan menguatkan kami untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk bisa mengetahui panggilan hidup kami. Kuatkanlah kami dalam menjalani panggilan hidup tersebut, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, melainkan terus berada dalam kehendak-Mu. Perlengkapilah kami dengan karunia-karunia yang akan membantu kami mencapai panggilan hidup kami, dan ajarilah kami untuk mengembangkan karunia-karunia tersebut. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami dalam perkataan dan perbuatan kami. Urapilah kami dengan pengurapan yang baru yang akan memampukan kami untuk menjadi pemenang-pemenang bersama Kristus. Ya Bapa, kami juga mendoakan kesejahteraan bangsa kami. Kami memohon keamanan dan berkat-berkat yang terbaik bagi bangsa kami Indonesia. Kami memohon hikmat dan tuntunan-Mu bagi para pemimpin negeri ini, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang maju, makmur, dan membawa perdamaian bagi bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.